Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Coba lihat dulu kanan kirinya ada sampah atau tidak. Sudah bersih ya. Oke, kakak absen dulu. Kelas F Arsila Hadira. Alia. Oke, dibuka dulu LKS-nya. Halaman 19. Dakwah Syria adalah dakwah secara rahasia. Nabi Muhammad Bina, silakan disampaikan. Tepuk tangan dulu buat Bina. Sekarang kakak jelaskan. Strategi dakwah. Ada yang pernah dengar kata strategi? Strategi apa juga? Biasanya kalian di permainan itu dengar kata-kata strategi. Kalau betul. Jadi strategi itu adalah cara dimana agar cara yang dilakukan itu bisa berhasil mencapai tujuan. Ya, jadi strategi adalah cara. Jadi cara Rasulullah berdakwah di Mekah itu ada berapa kemarin? Ada 5. Yang pertama dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu artinya apa? Diam-diam. Jadi Rasulullah waktu pertama kali berdakwah itu nggak langsung ngadain tabligh akbar, nggak langsung ngadain pertemuan yang besar, tapi Rasulullah melakukan pendekatan secara personal. Secara personal itu berarti misalnya kakak ngajak Bina buat ayo masuk Islam, masih face to face atau personal. Jadi satu orang ke satu orang, enggak yang kayak gini. Kalau kayak gini itu namanya udah pertemuan besar. Kalau misalkan kakak ngajak ngomong Bina di talk gitu sama Bina, itu namanya personal. Jadi kakak melakukan pendekatan secara perlahan, nggak langsung ngajak yang banyak orang. Oke, kenapa bisa Rasulullah melakukan dakwah Syria? Karena Rasulullah mengantisipasi respon kaum kafir Quraisy biar nggak kaget kalau misalkan seumpama Rasulullah membawa ajaran tauhid. Ini ngantuk semua ya? Enggak. Ini mendengarkan, paham nggak itu? Oke. Jadi Rasulullah melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Dalam melakukan dakwah Syria, Nabi menggunakan pendekatan personal. Karena pendekatan personal ini pasti kalian kalau curhat enak di depan kelas kayak gini apa sesama teman 2 anak 3 anak gitu? Enggak. Kalau apa namanya curhat nggak enak kan ngomong kayak gini di depan teman-teman kan? Karena itu nggak ada keterikatan batin. Makanya kalau pengen ngajak temen biar cerita rahasia-rahasia itu pasti didekati secara personal. 2 anak 3 anak nggak mungkin pertemuan seperti ini dibuat untuk curhat. Itu pasti kalian mau juga ya. Oke. Jadi ini dalilnya ada pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini artinya Rasulullah masih berdakwah di sekitar keluarganya. Yang pertama masuk Islam siapa? Istrinya. Namanya siapa istri Nabi Muhammad yang pertama? Khadijah itu termasuk as-sabiqunal awal atau orang yang pertama kali memeluk Islam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib.
Hania. Tepuk tangan untuk kalian untuk Hania. Oke, sekarang kakak jelaskan. Dakwah terang-terangan itu dilakukan setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah langsung. Artinya wahyu turun lagi setelah Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian dakwah ini dilakukan secara terbuka untuk pertama kali adalah ketika pertemuan di tempat terbuka di Bukit Sofa. Tadi setelah datang ke rumah antara rumah yang satu ke rumah yang lain, Rasulullah kemudian mengadakan pertemuan besar di Bukit Sofa. Kemudian ternyata yang namanya dakwah itu gampang apa gampang? Susah. Ternyata banyak sekali hambatannya. Bahkan tantangan dakwah Rasulullah sendiri itu ditentang oleh pamannya yang bernama siapa Mbak? Yang menentang dakwah. Yang turun kemudian turun siapa? Iya, Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah, tapi Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah dengan cara mengejek Rasulullah. Kemudian ngajak orang lain buat benci juga dengan Rasulullah. Kemudian Nabi menyampaikan pidato di Bukit Sofa, yaitu peringatan dan ancaman Allah bagi yang tidak beriman dan kenikmatan surga bagi yang beriman. Jadi di situ Rasulullah menyampaikan bahwasannya ada kehidupan setelah di dunia, bahwa segala apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya di akhirat. Kemudian ada pertimbangan amal perbuatan di akhirat, ada permintaan Nabi Muhammad kepada keluarga untuk membantu memelihara Islam. Nah, pada waktu dakwah secara terang-terangan ini, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab itu bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun, karena beliau masuk Islamnya setelah dakwah secara terang-terangan. Dulu Umar bin Khattab itu sangat anti dengan Islam, sangat benci dengan Islam. Tapi kemudian karena beliau itu orangnya sangat tegas dan sangat keras, kemudian setelah masuk Islam, beliau membela mati-matian agama. Nah, kemudian dakwah secara terbuka ini dilakukan dengan jalan bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Jadi dekat ke rumah, antar rumah ke rumah. Kemudian ada mendatangi jamaah yang berziarah ke Ka'bah. Jadi dulu sudah ada yang namanya berziarah ke Ka'bah, karena di situ dibangun oleh siapa? Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian pembinaan tetap yang sudah masuk Islam atau muslimnya tetap dibina. Setelah dikasih tahu tauhid atau mengesahkan Allah, di situ tetap dibina di rumahnya, yaitu Arqam atau namanya Arqam Abil Arqam. Untuk dakwah terang-terangan ada pertanyaan? Ya, sudah paham semua ya? Oke, sekarang kelompok 3 yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah adalah hijrah ke Mekah. Jadi Raja Habasyah itu terkenal akan kedermawanannya, terkenal akan orangnya yang mengayomi. Kemudian Rasulullah mengajak rombongannya untuk berhijrah ke Habasyah. Namun tetap saja yang namanya musuh itu selalu ingin menggagalkan lawannya. Maka kaum kafir Quraisy itu mengirimkan 2 rombongannya untuk memberikan hadiah kepada Raja Habasyah. Namanya siapa? Raja Habasyah namanya
Asimah bin An-Najasyi. Itu dikasih namanya sogokan, atau kaum kafir Quraisy itu menyuap biar di situ Rasulullah tidak mendapat perlindungan oleh Raja Habasyah. Namun hadiahnya diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, dan di situ Rasulullah mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyah. Ada pertanyaan? Ya. Oke, yang keempat, ada yang mau maju nggak? Meninggal oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang terkasihnya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Talib. Siti Khadijah itu adalah istri yang sangat mendukung, sangat membela dakwah Rasulullah. Ketika misalkan kalian ada seseorang yang paling melindungi kalian, paling pokoknya dekat banget sama kalian, meninggal, coba perasaannya seperti apa? Sedih ya, nah, pasti sedih, rasanya kayak pengen putus asa. Oke, strategi dakwah yang kelima itu namanya perjanjian Aqabah. Kita tahu setelah Nabi hijrah ke kemudian menemui rombongan haji dari Yasrib. Yasrib itu mana? Yasrib. Kalau sekarang Yasrib itu namanya juga jadi Madinah. Kalau dulu Yasrib, sekarang Madinah. Itu kemudian Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yasrib yang berjumlah 12 orang. Kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya dan ternyata mendapatkan sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya dengan melakukan baiat. Baiat itu apa? Kayak sumpah, kayak janji gitu. Pada Nabi di Bukit Aqabah namanya, kemudian dinamai dengan baiat Aqabah. Ada dua baiatnya, baiat Aqabah pertama dan oke, itu nanti perjanjiannya dibaca sendiri ya. Nah, kemudian kita lihat dulu halaman 19. Modalnya apa? Modalnya ada apa aja di situ? Ada, kemudian ada kebetulan, kemudian ada kuat, Allah beruji dan menjauhi kemungkaran, kesetaraan derajat. Sabar. Coba waktu Rasulullah berdakwah kira-kira sabar aja atau sabar banget? Sabar banget. Coba kalau misalkan kalian menyampaikan kebenaran, kemudian setelah menyampaikan kebenaran ternyata mendapatkan respon negatif, dilempari batu, kemudian dicaci maki, kira-kira kalian akan berhenti atau enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu?